Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi ya teman-teman semua. Pada kali ini saya akan sedikit berbagi pengalaman saja ya teman. Artinya saya bercerita ini tentang jualan ya teman, tentang jualan odading dan cakwe. Yang kali ini, pada kali ini kita hanya membahas tentang segmen pemasarannya, ataupun ketika kita berjualan itu konsumen kita itu siapa ya teman. Nah, jadi ini hanya sebatas apa ya, pengetahuan yang saya pernah alami ya teman-teman. Ketika saya berjualan di tempat-tempat lain ataupun di daerah-daerah lain. Nah, jadi kalau kita terutama pedagang cakwe dan odading sendiri ya teman-teman, tentunya kita jangan sampai salah memilih segmen ataupun konsumen-konsumen yang akan kita dapatkan nantinya. Karena ini berdasarkan fakta ya, artinya apa yang saya lakukan itu ya teman, itu berdampak seperti itu kan. Nah, jadi ketika saya pertama kali teman-teman jualan di Jawa, di Pulau Jawa, artinya seperti itu, terutama di daerah Jogja dan sekitarnya gitu kan. Di sana banyak sekali pelanggan kita otomatis, karena di daerah situ secara langsung memang yang namanya bolang-baling dan cakwe ini sudah sangat tenarnya, sudah banyak sekali orang eh, yang sudah tahu lah seperti itu. Nah, tapi ketika teman-teman kita pertama kali jualan, bukan saya ini jualan di Sumatera seperti itu. Dulu pernah di Palembang. Nah, di situ akan banyak sekali orang itu bertanya, apa sih cakwe itu, apa sih roti goreng itu, ataupun apa sih kue bantal itu ya, kalau di sana kan seperti itu. Begitu juga di Kalimantan teman-teman. Memang sebagian besar itu ada yang sudah tahu, tapi sebagian lagi mereka tetap bertanya-tanya ketika mau beli, ini makanan apa, kemudian isinya apa, kan seperti itu. Nah, jadi ini salah satu yang menurut saya faktor ketika kita akan berjualan itu membaca peluangnya ya teman-teman. Nah, yang saya maksud seperti ini teman-teman. Jadi kultur itu menjadi salah satu faktor ya yang menentukan nantinya kita itu, makanan kita itu akan diterima. Karena apa teman-teman, kultur itu juga menjadikan suatu, contohnya gini, oh ini orang-orang dari Jawa teman, orang-orang dari orang-orang Jawa itu senangnya makan manis. Pokoknya ada juga yang sebagian di daerah tertentu tidak suka rasa manis, tapi dia cenderung rasa gurih. Nah, itu yang saya maksud. Nah, berdasarkan pengalaman saya teman-teman ya, ketika kita jualan, contohnya nih, saya itu jualan di Kalimantan. Di Kalimantan itu banyak sekali kultur orang dari Jawa kan seperti itu. Nah, jadi mereka itu pertama sudah tidak asing lagi. Kedua, memang itu cocok untuk kultur tersebut seperti itu. Tapi contohnya kalau kita berjualan di daerah-daerah seperti di daerah Sumatera seperti itu, ada sebagian besar memang tidak begitu menyukai rasa manis kan seperti itu. Sehingga yang lebih laku itu adalah cakwenya. Nah, maksud saya ketika teman-teman ingin berjualan, ketika berjualan odading dan cakwe, itu harus membaca potensi itu ya teman-teman. Karena apa? Kultur itu juga akan sangat menentukan ketika itu kita berdagang. Nah, bukan hanya berjualan odading dan cakwe, tentunya teman-teman akan bisa membaca ketika di daerah tersebut orang itu suka makanan jenis apa, seperti contohnya dia tidak begitu suka manis. Nah, cocoknya untuk membuka usaha apa kan seperti itu. Jadi tidak harus memaksakan teman-teman untuk usaha odading dan cakwe kan seperti itu, karena itu akan sangat mempengaruhi pendapatan kita nantinya ya teman. Oke, kalau saya umpamanya saya jualan di Kalimantan seperti itu, karena di sana itu banyak sekali orang Jawa kan seperti itu. Mereka cocok dengan rasa manis seperti itu. Nah, ini membawa suatu apa ya, suatu manfaat bagi kita sendiri, karena dengan kan kita tuh jualan roti goreng itu atau daging ya teman-teman, itu kan cenderung rasa manis, sehingga banyak sekali nanti yang menyukai rasa tersebut. Tetapi kalau teman-teman di daerah B rupanya memang mereka tidak terlalu begitu suka dengan rasa manis, itu akan tentunya penjualan kita tidak akan lebih maksimal. Nah, mengapa seperti itu ya teman? Bisa saya buktikan ya teman. Ketika saya itu jualan di Jawa ya teman. Jualan di Jawa itu daerah Jogja dan sekitarnya, itu memang cenderung lebih banyak membuat odadingnya ataupun bolang-baling kalau di sana tersebut ya teman, daripada cakwenya. Nah, kemudian ketika saya jualan dulunya di Palembang seperti itu. Nah, di sana lebih cenderung cakwenya daripada odadingnya, ataupun di sana itu namanya roti kue bantal ya teman. Nah, jadi kita harus mengenalkan itu roti bantal itu agak lama, agak ya hitungannya daripada cakwenya itu lebih lama odading atau
roti gorengnya tersebut, karena kita harus menyesuaikan dulu ya teman, mereka harus menyesuaikan dulu, pengenalan dulu kan seperti itu. Nah kemudian kalau di Kalimantan ya teman-teman, itu memang ya memang apa ya, rata, artinya memang banyak yang suka gurih juga, kemudian ada yang suka memanis, jadi seimbang kan seperti itu, sehingga di situ faktor ataupun apa yang namanya daya tarik ketika kita jualan itu sangat cepat kan seperti itu. Nah saya cek beberapa teman-teman saya yang di Lampung ya teman, terutama di provinsi Lampung itu kan, kalau yang seperti di Lampung, Bandar Lampung, kemudian Lampung Selatan, di daerah Pringsewu kan seperti itu kan banyak sekali orang-orang memang asal usulnya kultur dari Jawa kan seperti itu. Nah di sana saya cek ketika teman-teman ada yang jualan di sana itu membuat odading ya teman-teman, membuat odading itu sangat banyak sekali. Bahkan yang beberapa hari yang lalu, minggu yang lalu teman-teman, ada satu konten yang saya buat sampai membuat itu 30 kilo, 40 kilo ya teman. Sedangkan untuk cakwenya sendiri itu hanya tidak ada separohnya teman, artinya hanya beberapa kilo aja, tidak sampai 10 kilo. Sedangkan untuk odadingnya sendiri itu lebih dari 20 kilo, berarti kan tidak seimbang, artinya lebih banyak untuk penjualannya roti gorengnya atau bolang-baling ini ya teman-teman. Nah jadi intinya kultur itu sangat menentukan. Kalau teman-teman upaya nih mau jualan di Sulawesi kan seperti itu, tentunya teman-teman juga harus membaca di sana ya, bagaimana potensi di sana, orang-orang menyukai makanan apa, bolang-baling ataupun odading ini cocok atau tidak. Nah di sini kan yang menjadi suatu perhatian kita, karena sekali lagi kalau kita kembali membahas yang teman saya di Lampung tadi ya teman, ini ada beberapa tempat lagi, tapi dulu sebelum saya membuat konten ya teman, itu saya pernah mengunjungi mereka, memang luar biasa penjualannya, tidak jauh berbeda dengan di kultur di daerah Jawa, karena memang mayoritas di sana juga kulturnya itu adalah orang-orang dari dulunya dari Jawa kan seperti itu, ataupun orang tua ataupun dari kakek nenek mereka itu berasal dari Jawa. Nah itu maksud saya, kultur itu ya teman-teman menentukan ketika kita akan berdagang kan seperti itu, sehingga kita nanti bisa mencapai keberhasilan sesuai target kita, sesuai keinginan kita ya teman. Jadi hal-hal tersebut harus menjadi suatu pemerhati kita untuk kita melangkah usaha ya teman. Ya saya tidak tahu kalau upaya teman-teman di daerah Jawa yang bagian barat seperti saya pernah mencoba di daerah Jakarta sekitarnya, memang itu berat persaingannya di sana ya teman, terutama karena memang di sana kan banyak sekali tempat apa ya, persaingan usaha orang dari mana-mana saja. Kalau kita masih di daerah-daerah seperti ini itu masih lebih mending ya teman, karena tidak terlalu kompetitif seperti itu kan, masih jarang-jarang hanya makanan-makanan tertentu. Dan kalau udah dengan cakwe ini tentunya kan tidak mudah untuk ditiru ya teman, jadi lebih sulit daripada seperti ketimbang apa ya namanya, gorengan dan macam-macam makanan lain seperti itu. Nah jadi itu berdasarkan pengalaman saja ya teman-teman, sedikit sharing kita bisa menjadi suatu referensi buat teman-teman semua ketika akan membuka usaha nantinya. Oke teman-teman, itu saja yang bisa saya sampaikan ya teman-teman, yang bisa saya ceritakan kepada teman-teman. Mudah-mudahan ini bermanfaat buat kita semua.